Gunung Gede merupakan gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, serta memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Gunung Gede menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik karena memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Mulai dari hutan yang lebat, air terjun yang indah, hingga pemandangan gunung yang memukau. Selamat pagi Pak, selamat datang di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Pak. Oh iya Pak, ini juga saya bawa teman-teman untuk keliling kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kalau udah siap mari kita berangkat Pak. Oke, udah tadi Pak. Ayo teman-teman kita berangkat. Bahwa Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi untuk fungsi mendukung ilmu pengetahuan, penelitian, budaya, dan juga pariwisata alam. Kita melakukan kegiatan konservasi tersebut, ada 3 pilar yang kita lakukan. Yang pertama adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua adalah pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati yang tadi saya sebutkan di poin kedua. Wah, ini pohon gede banget ya Pak? Ya, pohon apa ya Pak? Namanya pohon Rosamala. Ini salah satu pohon endemik yang asli ya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Wow. Ini udah terancam punah atau bagaimana ya Pak? Untuk penyebarannya ini agak susah ya. Susah ya ditemukan. Bijinya banyak ya, tapi karena kerapatan vegetasi di sini, kemudian serasa yang tinggi, jadi untuk pertumbuhan anakan itu cenderung kecil. Wow, boleh kita lanjut aja ya Pak? Boleh, baik Pak. Wah, ini bunganya cantik sekali. Oh ini namanya bunga kijogo atau sestrium ya. Ini salah satu tanaman invasif yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Tumbuhan invasif spesies itu apa ya Pak? Kamu gimana sih? Kan kemarin udah dijelasin di kelas. Kemana sih? Ih, coba kamu lihat-lihat lagi. Jangan-jangan kamu tidur di kelas ya? Jadi definisi jenis asing invasif itu adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan dari habitat aslinya yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem. Oh iya, ingat-ingat. Intinya tidak semua tumbuhan yang ada di sekitar kita termasuk spesies asli di sini kan? Nah iya betul. Adik-adik ayo kita lanjutkan perjalanannya. Dalam rangka mengkonservasi tumbuhan yang memang asli di lokasi yang ingin kita pertahankan sebagai habitat aslinya, di mana IAS saat ini memang menjadi sebuah gangguan bagi tanaman ataupun tumbuhan asli yang ada di habitat aslinya, termasuk misalkan di Taman Nasional. Sebagai contoh, Taman Nasional Pangrango. Nah, di sana kita mencoba menanam kembali ataupun merestorasi kembali beberapa jenis tanaman original di situ seperti rasamala, sanginten, puspa, sehingga tingkat kompetisi ataupun persaingan dengan IAS itu menjadi lebih dominan tanaman aslinya. Wah, bunganya cantik sekali. Ini bunga apa ya? Iya, bener cantik. Pak, saya pengen tahu lebih lanjut deh mengenai tumbuhan ini. Oh ini,
Ini tanaman hias juga loh. Kalau lokalnya biasanya disebut Pyrinus atau kalau latinnya Austroequatorium inulpalium. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Bentuk bunganya putih dengan susunan bentuk daun berseling saling berhadapan. Ini bisa juga dikoleksi dalam bentuk spesimen dan juga DNA barcoding. Wah, caranya gimana ya, Pak? Nah, cara pembuatannya seperti ini. Dalam proses pengambilan sampel, alat dan bahan yang perlu digunakan meliputi papan kayu, pengikat kain, pensil, etiket gantung, kertas koran, dan gunting stek. Tanaman yang ingin dijadikan spesimen herbarium diambil bagian batang, bunga, dan daun dengan cara dipotong menggunakan gunting stek. Selanjutnya, etiket gantung ditulis kode, nama spesies, dan tanggal pengambilan spesimen. Kaitkan etiket gantung ke bagian batang spesimen, lalu siapkan kertas koran, lalu letakkan dan rapikan spesimen, kemudian tutup kembali dengan koran. Letakkan spesimen yang telah ditutupi koran di papan kayu yang telah disediakan. Lakukan hal tersebut secara berulang pada semua spesimen. Setelah itu, tutup semua spesimen dengan menggunakan papan kayu lalu diikat dengan menggunakan pengikat kain. Setelah dilakukan pengambilan sampel, sampel kemudian dibawa ke ruang herbarium Seamio Biotrop. Terdapat 2 tahapan dalam pengoleksian herbarium. Tahap pertama yaitu pengepresan dan pengeringan spesimen herbarium. Alat dan bahan yang digunakan meliputi sasa kayu, lembar aluminium, papan kayu, kertas karton tebal, pengikat kain, etiket gantung, kertas koran, dan pensil 2B. Spesimen yang telah dibawa dari lapangan kemudian dibuka dan diambil salah satu spesimen untuk dipindahkan ke dalam kertas koran yang baru. Siapkan etiket gantung dan beri nomor, tanggal koleksi, serta kode kolektor. Spesimen yang telah dipindahkan kemudian diletakkan di atas koran yang baru. Letak spesimen diatur sehingga memperlihatkan struktur anatomi spesimen. Gantungkan etiket gantung yang telah disiapkan. Setelah itu, spesimen ditutup dengan kertas koran dan kertas karton tebal. Letakkan spesimen pada sasa kayu ukuran 30,5 x 46 cm yang di atasnya diberi papan kayu dan kertas karton tebal. Setelah spesimen diletakkan, tumpuk dengan menggunakan kertas karton dan aluminium bergelombang dengan ukuran yang sama. Lakukan hal tersebut secara berulang sampai semua spesimen diletakkan. Setelah itu, seluruh spesimen ditumpuk kembali dengan papan kayu dan sasak lalu diikat menggunakan kain pengikat. Spesimen yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 2-3 hari. Tahap kedua yaitu pengeplakan atau mounting spesimen herbarium. Alat dan bahan yang digunakan meliputi kertas karton putih bebas asam berukuran 30,5 x 43,5 cm, selotip kertas, cap herbarium, map herbarium, kertas label, dan pensil 2B. Spesimen yang telah kering kemudian dikeluarkan dari oven untuk proses mounting. Buka ikatan tali, lalu ambil dan letakkan spesimen di atas kertas putih berukuran 30,5 x 43,5 cm. Spesimen diatur sedemikian rupa sehingga bagian depan dan belakang daun dapat terlihat dan tidak melebihi kertas. Bagian spesimen yang tipis ditempelkan pada kertas plak dengan menggunakan selotip sehingga tidak menghalangi bagian-bagian yang perlu diamati seperti bunga, percabangan, ujung daun, serta tidak merusak spesimen. Tempelkan kertas label yang telah berisi informasi terkait spesimen di pojok kanan bawah kertas. Kertas spesimen dicap di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya siapkan map khusus untuk herbarium dan beri cap serta tulis nama spesies dan famili. Setelah herbarium siap, pindahkan herbarium tersebut ke loker herbarium sesuai dengan familinya. Saya kira video pembelajaran ataupun edukasi itu sangat bermanfaat tidak saja bagi lembaga yang mendiseminasikan informasi soal IAS atau soal-soal lain berkaitan dengan biodiversitas ya. Tentunya ini menjadi sangat penting untuk memberikan satu edukasi tentang tropical biology secara lebih umum sifatnya.
Dan kepada adik-adik yang mahasiswa yang ingin mendapatkan satu pengetahuan dengan adanya video pembelajaran ini akan mendapatkan satu gambaran bahwa sebenarnya tropical biology itu sangat penting baik dalam konteks bagaimana kita mempertahankan ekosistem yang berada di daerah tropis maupun dalam rangka memberikan kontribusi terhadap ekosistem secara global. Karena kita ketahui bahwa ekosistem yang ada di wilayah tropis ini punya peran yang sangat penting saat ini adalah dia menjadikan carbon capture dan carbon storage yang itu menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi krisis perubahan iklim, saya kira begitu ya.